Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini subscriber kita, Ibu Elis, menanyakan, tolong dijawab kalau myoma uteri seperti apa yang bisa efektif diobati dengan HIFU dan FUA. Mohon pencerahannya. Sahabat sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan dulu apa itu HIFU dan FUA. HIFU atau HIFU adalah singkatan dari High Intensity Focus Ultrasound. Nah, tindakannya disebut FUA, Focus Ultrasound Ablation. Jadi, ablasi atau perusakan jaringan dengan menggunakan gelombang suara yang sudah bersifat ultrason yang difokuskan pada jaringan tertentu tersebut. Nanti saya tunjukkan diagramnya seperti apa. Ultrason selama ini kita kenal adalah dipakai untuk pemeriksaan pada pasien, yaitu USG, ultrason sonografi. Nah, sebenarnya HIFU maupun FUA ini adalah kelanjutan penggunaan ultrason, tapi bukan untuk diagnostik, tapi untuk pengobatan. Nah, dengan ultrason yang dengan intensitas tinggi dan difokuskan, maka bisa mempunyai efek merusak jaringan. Dalam hal ini adalah ablasi. Apakah itu ablasi? Ablasi adalah merusak jaringan, menghancurkan jaringan di tempat. Artinya tidak diambil. Contohnya adalah misalnya pada kanker serviks. Pada adanya lesi prakanker dilakukan ablasi. Sehingga lesi prakanker itu mati di tempat, tapi tidak diambil. Karena memang biasanya pada kanker serviks ini pada masalah masih tahap prakanker. Nah, HIFU maupun FUA adalah seperti itu. Jadi, dengan gelombang ultrason yang intensitas tinggi dan difokuskan, maka bisa digunakan untuk merusak jaringan. Dalam hal ini adalah kita bahas untuk myom. Sahabat sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah myom seperti apa yang bisa diobati dengan HIFU? Seperti kita ketahui, silahkan klik pada video-video kita selanjutnya, video dari Dr. Yan Daily. Kita sudah jelaskan berbagai jenis myom. Mungkin saya review sebentar. Myom itu ada yang intramural di dalam serat-serat otot rahim, ada yang submukus yang menonjol ke rongga rahim, maupun subserus yang menonjol di permukaan rahim. Nah, HIFU ini bisa digunakan pada ketiga jenisnya. Jadi baik yang di permukaan rahim, baik yang di dalam otot rahim maupun yang menonjol ke lumen atau lubang endometrium ke rongga rahimnya. Kemudian dari berbagai penelitian atau laporan yang sudah disampaikan, karena sebenarnya HIFU ini sudah teknologi yang lumayan baru di kita, tapi sebenarnya sudah lebih 10 tahun dilakukan di luar negeri ya, di center-center pelayanan yang lebih maju atau lebih terkemuka. Nah, dari laporan-laporan yang disampaikan, rata-rata volume yang dilaporkan adalah sekitar 150 cm3. Jadi mungkin sekitar 5 cm diameternya. Karena myom sendiri kalau sudah terlalu besar pasti tidak akan mempan, tidak akan efektif. Karena myom itu bisa ada yang masih 5 mili, ada yang 1 cm, 5 cm, bahkan ada yang sampai 20 cm. Sehingga memang harus kita pilih kira-kira mana yang masih efektif dengan pengobatan yang non-invasif, pengobatan yang tanda kutip lebih konservatif, tidak harus melakukan operasi. Nah, dari data-data penelitian tersebut rata-rata dilakukan di bawah 5 cm. Dan yang kedua adalah apabila dilakukan misalnya myom tersebut
sudah mempunyai gejala. Gejalanya misalnya karena miomnya submukus misalnya, permukaan endometrium menjadi lebar, kok sekarang haid saya berlebihan ya dok ya. Nah, jadi sudah ada gejala tambahan selain miom, haidnya berlebihan. Atau karena miom sebagian kecil miom itu memang menyebabkan nyeri. Nah dengan HIFU ini selain bisa mengecilkan, maka juga bisa mengurangi gejala yang timbul. Nah, bagaimana mengevaluasi hasil dari HIFU atau FUA dengan ablasi tersebut? Biasanya mengecilnya tidak langsung. Jadi dievaluasi pada rentang waktu yang dilaporkan dalam berbagai jurnal adalah 6 bulan dan 1 tahun. Pernah dilaporkan dalam suatu jurnal dengan dilakukan HIFU atau FUA setelah dievaluasi 6 bulan itu mengecilnya antara 45 sampai 70%. Sebenarnya ya memang lumayan, itu sudah respon yang baik, tapi tentunya tidak bisa menghilangkan sama sekali. Kemudian miomnya hilang itu mungkin bisa kalau masih kecil sekali ya. Sehingga setelah pengobatan HIFU tentunya masih harus dilakukan evaluasi. Karena sebenarnya sahabat sekalian, pada seseorang yang menderita mioma uteri, sebenarnya memang gennya, jadi cetak birunya seseorang itu memang sudah berubah. Artinya dari otot rahim yang tidak ada miomnya, itu pun punya peluang yang cukup untuk berubah menjadi mioma uteri. Artinya ketika dilakukan pengobatan konservatif atau bahkan operatif di suatu titik, bisa aja bahwa seseorang itu tumbuh lagi di bagian lain dari uterus atau rahimnya. Jadi pada pengobatan dengan metode apapun harus dilakukan evaluasi. Pengobatan ini memang sedang berkembang dan sebagian juga digunakan untuk keperluan lain ya. HIFU ini juga digunakan untuk klinik-klinik kecantikan, jadi untuk refreshing sama mengencangkan kulit, tapi tentunya dengan frekuensi yang berbeda. Jadi demikian sahabat, kita sudah membahas mioma uteri seperti apa yang bisa dilakukan pengobatan dengan HIFU atau dengan FUA. Ada beberapa batasan, tapi tentunya metode baru itu kalau memang efektif tentunya bisa digunakan tentunya pada pasien-pasien yang sesuai. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.